Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan minggu ini, di akhir pekan ini untuk melakukan analisa rotasi pergerakan saham dengan pusat rotasinya adalah composite untuk data weekly ya. Jadi weekly star rotation. Untuk penutupan end of day hari Jumat tanggal 5 Januari 2024. Jadi hari minggu pertama di tahun 2024. Baik, kita mulai saja sekarang dengan perintah weekly star untuk composite sektor nomor 1. Jadi sektor-sektornya Bapak Ibu nanti bisa pakai perintah help, maka kita akan lihat sektoralnya apa saja 1 sampai 11. Oke, ini adalah untuk sektor basic Bapak Ibu, EDX basic. Di sini EDX basic dengan pusat rotasi adalah composite. Jadi kita lihat TPA masih menguat minggu ini, bergerak di zona grid, tapi BRPT mulai ada pelemahan. Dia di weekly rotasi juga dipilih banyak oleh teman-teman. BRMS dia mengejar ke fear, INKP malah masuk ke fear, bahkan mungkin akan jatuh ke panic. Menariknya ada beberapa saham yang berada di zona panic, dia mulai bergerak weekly-nya mungkin ke arah hope. Disebut dengan habis panic terbitlah hope. Seperti MDKA, ada alertnya hari Jumat, ada TINS, ada ini Antam, bolehlah Antam, lalu Inco ya, ini mungkin apa ini Bapak Ibu bisa lihat nanti lebih detail. Mereka kalau ada penguatan mungkin mereka siklusnya sekarang sudah saatnya dari panic menuju hope ya. Jadi dipantau untuk daily-nya saham-saham yang weekly-nya berada di zona panic. Berikutnya kita akan lihat untuk W star C2 ya. Oke, ini kita turunkan sedikit. Weekly rotasi bintang dengan pusat rotasi C adalah komposit sektor nomor 2. Sektor nomor 2 adalah EDX cyclic. Di sini kita lihat Bapak Ibu, SMA dia bergerak di zona grid tapi kemasukan fear, jadi dia bergerak ke kiri sedikit, dia mengarah ke fear. ACES momentumnya jatuh, harga tidak bergerak kemana-mana. Minggu ini dia jatuh ke bawah, mudah-mudahan ini adalah petanda dia akan berbelok. Di weekly-nya, mungkin dia di daily-nya akan kelihatan lebih duluan nanti. Sementara yang menarik juga seperti beberapa saham yang berada di zona panik mulai terlihat bergerak dari panik menuju hope. Istilahnya sehabis panik seperti hope, sehabis panik terbitlah hope seperti RPPF, ERA ya. Jadi dua saham ini adalah favorit untuk sektor ini. MNCN mulai perhatikan tapi dia masih momentumnya masih jatuh. MAPI berbalik arah Bapak Ibu weekly-nya. Oke, jadi sementara dua inilah LPPF dan ERA kita monitor terus. Memang mainnya agak slow dia kalau weekly-nya mungkin bisa sebulan, 2 bulan sampai 6 bulan dia baru bergerak masuk ke grid. Berikutnya akan kita lihat dengan W star C3. Sektor nomor 3 adalah sektor energi. Jadi sektor energi ini kita bisa lihat Bapak Ibu ada beberapa saham yang sudah bergerak menguat. Ini satu ya seperti ini. Raja sudah hampir sebulan dia bergerak keluar dari zona panik, sekarang berada di zona hope sudah berapa minggu ini. Nah, yang tadi saya bilang ada alert di PTBA, ada Indika, ada Pegas, ya Mercy juga berbalik, Energi juga berbalik. Oke, dia ITMG, yang lain-lain yang berada di zona panik, mungkin dia akan bergerak ke zona hope. Oke, sementara Adaro Adaro ini ada penguatan momentum mungkin karena dividen ini Bapak ya. Oke, kita tunggu sajalah ya. Oke. Sementara Elsa Doit juga Harum dia masih jatuh. Ini ada penguatan sedikit. Mungkin dia akan masuk ke panic dulu baru bergerak ke hope. Begitu untuk sektor nomor 2, nomor 3 yaitu energi. Sekarang kita lihat W star C nomor 4. 4 ini finance atau kesehatannya? Lupa juga. Kayaknya finance ya Bapak Ibu nomor 4. Oke, sektor finance nomor 4 berarti kesehatan.
Sektor finance, memang sektor finance dimotori oleh BBCA, Bank Mandiri, mereka diakumulasi oleh asing dengan pergerakan yang bobotnya besar terhadap komposit. Jadi kalau sektor finance naik, biasa komposit naik juga. Mereka bintangnya nggak terlalu agresif atau tidak terlalu ini. Arto sempat menguat, sekarang weekly-nya sudah mulai ada pelemahan, BBTN kembali menguat, Agro dia tetap menguat, BBKP ini ya nggak bergerak kemana-mana, Saratoga ada penguatan. Breeze ya tadi dibahas di weekly pilihannya Breeze bergerak menguat, dia masuk ke zona hope setelah beberapa minggu berada di zona panic, mudah-mudahan dia bisa menguat terus masuk ke zona grid. Sementara itu BBRI, BBCA berada di zona panic, mudah-mudahan dia segera bisa pindah weekly-nya ke zona hope. Bang Danamon ini dia terus panik ya, apa yang terjadi dengan Bang Danamon? BTPS, Bank Mandiri di belakang juga muncul BBRI, BBCA, BRIS-nya sudah leading duluan di sini. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi BRIS ini bagus sekali. Sekarang kita akan lihat sektor kesehatan. Aduh, ini Sido ini datanya ini aneh ini ya Bapak Ibu. Nanti coba saya cek kembali, ini aneh sekali nih Sido nih. Dia nggak kemana-mana dengan pergerakan komposit. Kayaknya salah datanya, nanti saya cek kembali. Oke, Kak Mika, sekarang kesehatan semua malah melemah ya, Bapak Ibu? Tidak. Oke. Kalau Sido pun ada sentimen katanya mau buyback, benar atau tidak, kita tidak tahu. Sekarang kita lihat W-Star C6. Sektor nomor 6, weekly, dengan pusat rotasi adalah composite. Iya, untuk sektor 6 juga banyak yang berada di zona panic. Kalau dia terjadi penguatan, mudah-mudahan dia bisa bergerak sehabis panic terbitlah hope. Sekarang kita menunggu saja, ini ada segitiga Bapak Ibu acuannya. Mudah-mudahan bintang BMTR ini bisa pindah ke sini, itu dulu. Ini juga pindah, ONTR bisa masuk ke sini, maka kalau sudah masuk ke sini kita sudah bergegas untuk buy, maka dia main di weekly-nya panjang sampai hope, langsung masuk grid. Oke, itu untuk sektor nomor 6, sektor industri. Sekarang sektor nomor 7. Untuk sektor 7, terlihat hanya Telkom yang menguat dan berusaha untuk pindah dari zona panic menuju hope ya. Sementara Wika disuspend. Sekarang kita langsung dengan sektor infra. Kalau lihat di sektor infra ini Bapak Ibu, hanya Telkom yang berusaha untuk pindah dari zona panic menuju hope, sementara sektor-sektor saham-saham lainnya di sektor ini berat ya, terutama karya dan telco lainnya. Di sini kita bisa lihat ada Excel, PTPP, ADI, ISAT, mereka semua melemah. Ini Wika kena suspend pula, Jasa Marga juga fear-nya mulai masuk di zona grid. Ini masih jauh perjalanan, jadi hanya ada Telkom saja untuk sektor infra secara weekly. Kita lanjut dengan W-Star C nomor 8. Tidak menarik sekali ya Bapak Ibu sektor infra ini. Kalau lihat Telkom juga momentumnya jatuh. Di ujung-ujungnya dia terjadi pelemahan walaupun price-nya ada penguatan. Oke, kita lihat sekarang sektor non-cyclical. Non-cyclical ada beberapa saham yang berada di zona fear yaitu Java dan Cepin. Mereka fear mungkin akan jatuh dulu panik. Lalu di zona paniknya berkumpul beberapa saham yang Emior belum ada yang signifikan menguat Bapak Ibu di sini. Masih bermain-main di zona panik, paniknya mungkin masih ada. Bahkan ada yang berbelok seperti Gudang Garam, ini mulai ada penguatan. Mana lagi ya? Nilai VAR nih sedikit. Ini ICBP ada ya Bapak Ibu, ICBP. Tapi belum cukup signifikan walaupun dia sudah masuk ke zona segitiga ini. Sekarang kita lihat sektor nomor 9. Oke, kita tunggu. Oke, sektor nomor 9 adalah properti. Sebenarnya properti bergerak ya Bapak Ibu. Dari sini kita lihat dari faktanya dia mulai ada beberapa saham yang masuk dari zona panik, masuk ke segitiga ini.
SMRA minggu ini sudah masuk, Pawon malah sudah masuk dari 2 minggu yang lalu, BSD juga sudah masuk dari 2 minggu yang lalu. Tinggal minggu ini, mudah-mudahan minggu ke depan dia terjadi penguatan untuk bergerak ke arah hope ya, hingga dia melanjutkan siklusnya. Karena isu dari suku bunga, The Fed juga karena sudah maksimal, jadi saya sudah masuk salah satunya yang saya favorit adalah Pakuwon ya. Pakuwon saya sudah masuk karena senang saja kalau saya main dari MRT ke Blok M ada Pakuwon, ada Blok M. Nah, Blok M itu ramai kembali ya, senang. Kalau di Jakarta, salah satu yang dikelola Pawon adalah Blok M Plaza yang ada MRT-nya atau Gandaria City gitu-gitu. Sekarang kita lihat dengan W-Star C10 sektor teknologi. Nah, di sini kita lihat Goto gimana nih Goto nih. Ya, Bapak Ibu yang pegang Goto, kita bisa lihat dari weekly star rotation nomor 10 yaitu sektor teknologi. Oke. Ini adalah rotasi bintang untuk saham-saham sektor tekno. Kita lihat buka kemarin ada penguatan, tapi minggu ini dia jatuh kembali. MTech juga dia melemah. Goto sempat dia momentum sangat menguat, lalu 2 minggu ini dia jatuh kembali. DMMX menguat. Wifi jatuh juga. Jadi kalau lihat Goto sama Buka, dia melemah ya Bapak Ibu ya, melemah. Ada turun dulu. Jadi biasanya kalau dia naik, dia turun dulu mudah-mudahan untuk melanjutkan penguatan ke sana. Karena mudah-mudahan ya Goto. Saya sudah mulai akumulasi nih, mulai 80. Kemarin sebenarnya mulai masuk sedikit-sedikit di harga 60, 70, 80. Sekarang saya masuk lagi sedikit. Dulu udah pernah kena exit, kena stop loss. Sekarang dengan sejumlah yang sama saya masuk lagi dengan harga lebih rendah dan jumlah lebih banyak. Ya, karena saya exit di atas harga 100, saya buyback di averaging 70-an di bawah 80 sekarang. Jadi saya exit itu 100 sekian lah kemarin, saya buyback lagi. Oke, sekarang kita terakhir W-Star C11. Sektor transportasi. Ada Timas, ada SMDR, ASA. Ya, jadi mereka tampaknya power price-nya mulai masuk, ASA mulai berbelok, mulai ngepot istilahnya, dia mudah-mudahan bergerak lagi masuk ke grid, SMDR mudah-mudahan masuk, dia melanjutkan dari panic menuju hope, Timas mudah-mudahan menguat ya. Taksi Bluebird sendiri masih panic dia. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk rotasi bintang. Kalau Bapak Ibu lupa apa saja sektoralnya, Bapak Ibu ketik help ya. Saya lupa tadi ngasih tahu. Help di sini ada sektor-sektornya ya. Ini sektor yang saya sebutkan tadi. Oke, kita bermain di weekly. Kalau weekly itu perintahnya weekly star rotation. Oke. Itu dia Bapak Ibu weekly star rotation untuk minggu pertama mulai tanggal 2 kemarin hari trading pertama sampai penutupan tanggal 5 end of day. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini bagi Bapak Ibu yang belum subscribe. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.